Alhamdulillah atas karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita. Kita dapat berkumpul di majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama belajar mengkaji tentang petunjuk Nabi bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan suami istri. Maka kita memohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kajian yang akan kita bahas pada malam hari ini menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita, baik yang belum menikah, yang sudah menikah, baik yang sudah menikahnya lama ataupun mungkin belum lama, tentu setiap kita memiliki harapan dan cita-cita yang sama, bahwa kita memiliki harapan dan cita-cita agar keluarga kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena memang ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, kebahagiaan suami istri adalah impian semua orang. Mendapatkan keluarga yang bahagia adalah cita-cita semua daripada kita. Oleh karenanya insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengkaji petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang mengharapkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangganya. Karena memang nasihat tentang pernikahan, kebahagiaan bagi keluarga adalah nasihat yang selalu kita perlu ingatkan, baik yang sudah lama ataupun yang baru menikah. Terkadang ada hal-hal yang mungkin kita lupakan dari hak dan kewajiban yang sejatinya harus kita tunaikan kepada pasangan kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin azan ya Allah wa iyyakum, jika kita berbicara tentang kebahagiaan keluarga, maka tidak ada cara yang lebih tepat, cara yang lebih pas untuk kita lakukan, melainkan kita meneladani kehidupan rumah tangga yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kita semua sadari bahwa tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali petunjuk yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada teladan, tidak ada petunjuk kecuali mengikuti petunjuk yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua kita fahami bahwa Nabi merupakan tauladan hidup kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bagi mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali dengan kita meneladani apa yang sudah dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah
Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan keluarga, maka yang pertama yang harus kita ingat bahwa tujuan terbesar dari sebuah pernikahan adalah tercapainya kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena semapan apapun hidup kita sebelum menikah, sebanyak apapun harta yang kita miliki, pasti ada kekosongan dan kehampaan, ada ketidaktenangan di dalam hidup kita, dan itu akan kita dapatkan setelah tentu kita menikah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, lam nara lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidaklah kami melihat orang yang lebih mencintai, lebih mendapatkan ketenangan hidup dibandingkan orang yang sudah menikah. Karena memang ketenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki itu akan kita dapatkan setelah kita menikah. Bukankah Allah yang menjelaskan langsung di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu, dari jenis manusia, ya laki-laki dan wanita. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung merasakan ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir. Maka lihat ma'asyiral muslimin, di ayat ini Allah menyebutkan kepada kita 3 tujuan utama dari sebuah pernikahan, agar kita dapat ketentraman hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dan itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali melalui jalur pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari kita ingat, kalau kita sudah menikah namun ternyata masih belum merasakan 3 nikmat ini, kita belum merasakan ketenangan yang hakiki, belum mendapatkan cinta dan kasih sayang yang sejati, berarti sejatinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tujuannya adalah supaya 3 tujuan pernikahan tadi bisa tercapai: sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, setidaknya ada beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama di dalam rangka kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Kunci yang pertama dan sebab yang pertama adalah hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ini merupakan kunci terbesar dan pondasi yang paling utama bagi mereka yang mendambakan kehidupan yang bahagia di dalam kehidupan rumah tangga. Perlu kita ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pasangan suami istri manapun, baik yang baru menikah atau sudah lama menikahnya, yang memang mereka belum merasakan 3 tujuan utama dari pernikahan tadi, maka berarti landasan takwanya belum dibangun di dalam keluarga. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan takwa di sini bahwa seluruh komponen keluarga kita, dari mulai bapaknya, ibunya, dan anaknya, kalau kita dalam keluarga ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, seluruh komponen keluarga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di dalam arti al-khawfu wal khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mungkin dapat kebahagiaan di dalam rumah tangga kalau tidak ada rasa takut di dalam diri kita dan di dalam diri keluarga kita. Takut di dalam arti bapaknya harus takut kepada Allah untuk bermaksiat kepada Allah di saat jauh dari istri dan anaknya. Istri pun demikian, harus takut kepada Allah untuk tidak bermaksiat kepada Allah
di saat jauh dari istri dan anak-anak, di saat jauh dari suami dan anak-anak. Pun demikian anak-anak kita ajarkan agar mereka takut untuk bermaksiat kepada Allah di saat jauh dari ibu bapaknya. Yaitu dengan cara apa? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya, keluarga kita nggak mungkin bisa jadi keluarga yang bahagia kalau 3 komponen dalam keluarga ini tidak bertakwa kepada Allah. Bapaknya rajin maksiat, ibunya demikian, anaknya demikian, maka tidak ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya, cara yang paling tepat adalah hendaklah kita menanamkan agar seluruh komponen keluarga kita rajin melakukan amal soleh di dalam keluarga. Karena memang ini sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Menjanjikan siapapun yang melakukan amal soleh, pasti Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, garis bawahi amal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, kemudian dia beriman kepada Allah, Allah katakan falanuhyiyannahu. Ya, Allah menggunakan lamu taukid dan nunu taukid, artinya penekanan pasti, kata Allah, akan kami anugerahkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Janji Allah kepada setiap keluarga yang berusaha menerapkan amal soleh pada kehidupan rumah tangganya. Bapaknya berusaha menjadi bapak yang soleh, ibunya berusaha menjadi ibu yang soleh, anaknya berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Jika 3 komponen dalam keluarga ini beramal soleh dan bertakwa kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti, kata Allah, kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, amal soleh ini bagian daripada ketakwaan. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang tabi'in, murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, Talq Ibnul Habib, ketika beliau mendefinisikan makna takwa dengan makna yang sangat indah. Beliau mendefinisikan makna takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan amal ketaatan, amal soleh, ya, melakukan sebuah amal ketaatan, melakukan amal soleh atas bimbingan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tarju thawaballah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Jadi takwa itu isinya amal soleh. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan kalian meninggalkan dosa dan maksiat atas cahaya dan bimbingan dari Allah, takhafu iqaballah, karena engkau takut akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Dan ma'asyiral muslimin, Allah juga menjanjikan siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Jadi ini kunci. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka semuanya harus bertakwa kepada Allah. Keluarga kita harus senantiasa melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat, bukankah Nabi SAW orang yang paling bahagia di dalam kehidupan rumah tangganya? Dan Nabi mengatakan, innama ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Sehingga dengan takut dan takwanya lah
Allah berikan kehidupan yang bahagia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling takut di antara kalian ya adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, ini kunci yang pertama jika sekiranya setiap kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Namun tentu ma'asyiral muslimin, untuk mencapai derajat takwa tadi pada setiap pasangan, maka setiap pasangan harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Dan ini penting. Kita nggak mungkin menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, melainkan setiap pasangan harus tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karenanya, di antara hak dan kewajiban yang perlu ditunaikan oleh setiap pasangan di dalam rangka bentuk ketaatan dan amal soleh yang kita lakukan kepada Allah, yang pertama, nasihat para ulama untuk para suami, yang hendaklah setiap suami melakukan kiat ini agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di dalam keluarga kita. Yang pertama, hendaklah setiap suami bersikap baik, bersikap lemah lembut kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita para lelaki, para suami atau para calon suami, dengan menasihatkan agar ketika nanti kita menikah atau ketika kita sudah menikah, hendaklah kita berlemah lembut, berbuat baik dalam bergaul kepada istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Aku mewasiatkan kepada kalian, kata Nabi, untuk berbuat baik kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dil', karena sesungguhnya para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi. Wa inna a'waja syai'in minadh dhil'i a'la, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang bagian atasnya, kata Nabi. Fa idza dhahabta tuqimuhu kasarta, kalau engkau berusaha untuk meluruskan tulang yang sudah bengkok tadi, maka engkau akan mematahkan tulang rusuk tadi. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalaupun kalian biarkan tulang itu, maka tulang itu akan tetap bengkok. Artinya apa? Pelan-pelan untuk meluruskan para wanita, pelan-pelan dalam menasihati mereka, berbuat baik kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Maka Nabi mengatakan, fastausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Ingat ma'asyiral muslimin, yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada para wanita, apakah ibu kita, apakah adik, kakak wanita kita, atau bahkan istri kita, itu Allah dan Rasulnya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, dan bergaulah dengan mereka para wanita dengan cara yang ma'ruf. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas kaca. Karena ma'asyiral muslimin, kita tahu kalau gelas kaca ini pecah, sulit kita untuk menyambungkan kembali. Itulah hati wanita. Makanya hati wanita ketika kita lukai, sulit sekali mereka untuk memaafkan kita. 1000 kebaikan suami kadang akan hilang dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami. Dan memang itulah sifat wanita. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, di antara cara agar kita mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarga kita adalah setiap para kepala keluarga berlaku baik kepada para istri. Terlebih sesekali lihatlah istri kita dengan hati kita. Terlebih saat dia mengabdikan dirinya untuk kita. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, ibu mereka dulu melahirkan dengan susah payah. Ya, ayahnya menafkahinya dengan sulit. Kemudian di saat sudah mereka dewasa diberikan kepada kita. Mereka tidak minta apa-apa kecuali apa? Bakti dan ridho mereka. Oleh karenanya,
hendaklah setiap kita jangan pernah melukai hati para wanita, karena sejatinya kita telah melukai ya ibu kita, adik dan kakak wanita kita. Oleh karenanya Nabi selalu mengingatkan bahwa hendaklah kita para suami, para lelaki berbuat baik kepada para istri, tentu dengan menggabungkan dua hal, yaitu kelembutan dan ketegasan. Beda kasar dengan tegas. Ada waktu di mana suami harus lembut kepada istri. Ada waktu di mana suami harus tegas kepada keluarga di saat dia mendapatkan ada kemungkaran pada keluarga. Itu baru kita tegas. Tetapi hukum asalnya para suami diperintahkan untuk berlemah lembut kepada para istri. Bahkan Nabi mengingatkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Apa kata Nabi? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluargaku. Ma'asyiral muslimin, ini mengingatkan kepada kita, kadang seringkali kita Masya Allah sama orang lain itu baik sekali. Kita ketemu atasan kita sopannya luar biasa. Ketemu teman karib kerabat kita Masya Allah, ucapan kita lemah lembut. Kita berusaha untuk tidak menyakiti mereka, tapi pas pulang ke rumah seakan-akan kita jadi singa yang siap untuk memangsa keluarga kita. Ucapan kita tidak dijaga, sikap kita nggak dijaga. Padahal kalau kita di luar Masya Allah ya, kita lembut sama orang, kita sopan sama orang, pulang ke rumah orang yang seharusnya paling berhak untuk kita perlakukan dengan cara yang baik, kadang kita justru lebih keras kepada mereka dibandingkan kepada orang lain. Nah, ini tentu pengingat buat saya dan kita semua, para kepala keluarga, dan ini nasihat dari Nabi. Ya, oleh karena Nabi juga mengatakan, ya tadi khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya pada keluarga. Kadang kita lupa, bapak-bapak sekalian, lupa. Kita Masya Allah baik sama orang, tapi sama keluarga tidak baik. Ini salah. Orang yang paling berhak untuk kita perlakukan baik adalah keluarga kita, sebelum yang lain. Bukankah Allah juga mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Terlebih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita para lelaki, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menunaikan hak-hak wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, mari kita contoh bagaimana lembutnya perlakuan Nabi kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Ibunda Aisyah sempat cemburu ya dengan istri Nabi yang lain, tapi lihat bagaimana sikap Nabi. Mari kita mengambil hikmah. Diceritakan dalam sebuah riwayat yang sahih, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah salah seorang di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata ada salah satu istri Nabi mengirimkan semangkuk makanan. Kemudian Aisyah cemburu melihat Nabi dikirimi makanan oleh istrinya yang lain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar ya, bahwa yang mengirimkan makanan tersebut adalah Zainab bintu Jahsy. Kemudian karena kecemburuannya, bayangkan Nabi saat itu sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian Aisyah menjatuhkan piringnya di depan Nabi dan depan para sahabat. Itu kalau sekiranya menimpa kita, bapak-bapak, kita lagi duduk di rumah, ada tamu-tamu kita, kemudian istri kita marah, pecahkan gelas, pecahkan piring di depan kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Saya rasa setelah tamu pulang kita akan caci maki istri kita. Kita bilang, kamu ini ya bikin malu saya dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan-pecahan piring tadi, mengumpulkan makanan yang masih bagus tadi. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kulu, makan. Ya. Kemudian setelah itu Nabi mengambil mangkok yang baru, kemudian diperintahkan untuk dikembalikan kepada istri Nabi yang lain. Dan Nabi tidak marah. Nabi cuma mengatakan ya kepada para sahabatnya yang saat itu hadir, gharratumukum, ibu kalian sedang cemburu. Ini akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini contoh di antara contoh bagaimana seorang suami, seorang kepala rumah tangga memperlakukan istrinya dengan
cara yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, setiap kepala keluarga dalam rangka menunaikan takwa tadi dan bentuk amal solehnya, hendaklah seorang suami untuk menyadari bahwa istrinya bukanlah seorang bidadari yang tanpa ada kekurangan. Mungkin di awal-awal nikah, 3 bulan pertama semuanya indah, dan itu semua kita rasakan bagi yang sudah menikah lama. Tetapi mungkin setelah berjalannya waktu, semakin jauh kita berjalan, semakin besar ombak masalah dan ujian yang akan menimpa kita. Ya, semakin kita jauh meninggalkan dramaga pernikahan kita menuju pernikahan yang lebih lama, maka semakin besar ombak yang akan menghadang kita. Oleh karenanya, disitulah Nabi memberikan satu konsep yang sangat luar biasa, agar terciptanya kehidupan yang rukun, sakinah, mawaddah, dan warahmah di dalam kehidupan kita. Apa itu? Nabi memberikan satu konsep bahwa kalau kita mendapatkan perangai yang buruk pada istri kita, maka jangan menjadikan satu keburukannya menjadi sebuah permasalahan yang besar. Tetapi ingat, di balik satu keburukannya ada 1000 kebaikan yang pernah dia berikan kepada kita. Dan ini konsep yang harus ditanamkan pada setiap pasangan, bahwa satu kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita jangan dijadikan sebagai masalah utama. Nabi yang mewasiatkan. Apa kata Nabi? Nabi SAW menyatakan, la yafruq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Janganlah seorang suami membenci istrinya hanya karena satu kesalahan, satu keburukan yang dilakukan oleh istrinya. Kemudian Nabi mengatakan, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau sekiranya kita dapati ada satu akhlak, satu perangai gak bagus dari istri kita, kita harus ridho dengan 1000 kebaikan yang ada pada istri kita. Pun sebaliknya, seorang istri, kalau dia dapatkan ada sesuatu yang tidak dia sukai dari suaminya, jangan itu yang selalu dipermasalahkan. Tapi ingat, mungkin ada 1000 kebaikan yang pernah diberikan suami untuk kita. Selama 2 pasangan mengedepankan seperti ini, bahwa kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan kita, sejatinya ada ribuan bahkan jutaan kebaikan yang mungkin pernah diberikan kepada kita. Kalau sekiranya kita mulai ada jengkel, ada kesal, ada ketidaksukaan pada istri kita, ingat, istri kita sudah mengandung anak kita, berjuang untuk melahirkan anak-anak kita. Ingat perjuangan-perjuangan mereka. Pun sebaliknya para istri, ketika dapati ada sesuatu yang tidak kita sukai dari suami kita, ingat, suami kita mungkin banting tulang cari nafkah untuk kita. Ada banyak kebaikan yang dia usahakan untuk kita. Dengan itu, kalau kita jadikan sebuah prinsip di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan kepada keluarga kita, karena ini petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang konsep ini. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna, kalau sekiranya kalian membenci, tidak menyukai sesuatu dari mereka para wanita, fa'asa an takrahu syai'a, bisa jadi apa yang engkau benci, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ternyata Allah jadikan, siapkan ada kebaikan yang banyak dari kebencian kau itu. Bisa jadi menurut kita itu tidak baik, ternyata itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum, ini hal yang sangat penting, petunjuk Nabi yang sangat penting, terutama bagi para suami, untuk tidak menjadikan masalah yang kecil sebagai masalah utama di dalam rumah tangga. Karena memang semakin kita menjadikan setiap masalah menjadi masalah yang besar, selamanya kita tidak akan pernah dapatkan kebahagiaan. Maka ketika mulai timbul ketidaksukaan, kita ingat kebaikan-kebaikan dulu istri kita. Pun sebaliknya, istri kita, ketika kita ada sesuatu yang tidak sukai dari suami kita, ingat ada banyak kebaikan yang pernah diberikan oleh suami kita. Maka selama itu kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini untuk para suami. Jadi padukan antara kelemah lembutan, namun kita juga harus padukan yang dengan namanya ketegasan. Terlebih kalau kita dapatkan ada kemungkaran pada keluarga kita. Bukankah Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ingat, kita para kepala keluarga, para lelaki, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri kita dan keluarga kita untuk tidak tersentuh api neraka. Maka kalau kita dapatkan ada kemungkaran pada keluarga kita, paling tidak jangan pernah ada keridhaan di dalam hati kita, saya setuju ada kemungkaran di dalam keluarga saya. Di antara bentuk kita menjaga keluarga kita adalah alimuhum wa addibuhum.
kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, yaitu bentuk kita menjaga keluarga kita dengan mengajarkan nilai-nilai adab dan akhlak kepada keluarga kita. Dan jangan pernah ada keridhaan ketika kita mendapatkan ada kemungkaran pada keluarga. Ingat ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita para lelaki adalah qawwam, yang Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Maka tidak boleh ada dua kepemimpinan dalam sebuah keluarga. Tidak boleh ada dua matahari di dalam keluarga kita. Cukup satu, yaitu kita para lelaki. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap apa yang kita pimpin dari keluarga kita. Salah satunya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika ada sebuah kemungkaran yang terjadi pada keluarga kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita para suami, jangan sampai kita termasuk para suami yang dayus. Nabi SAW mengatakan, "Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 orang yang akan diharamkan bagi mereka surga. Siapa mereka? Mudminul khamr, orang yang pecandu khamr. Wal'aq, orang yang durhaka pada orang tua. Dan yang ketiga adalah dayyus, laki-laki yang dayyus. Siapa laki-laki dayyus? Alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, yaitu seorang laki-laki yang meridhai adanya kemungkaran dan keburukan pada keluarganya. Maka ma'asyiral muslimin, sebagai tanggung jawab kita untuk membahagiakan keluarga kita, jangan sampai kita menjadi laki-laki yang dayus. Ketika ada kemungkaran di dalam keluarga, kita anggap itu sepele, kita anggap itu biasa. Di antara bentuk dayus adalah ketika kita membiarkan di keluarga kita ada kemungkaran, ada kemaksiatan, kemudian kita biarkan saja. Ma'asyiral muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Maka ini di antara kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap para suami, yaitu yang pertama berlemah lembut kepada istri, kemudian yang kedua bersikap tegas ketika terjadi sebuah kemungkaran di dalam keluarga. Dan masih ada banyak sekali sebetulnya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Kemudian kita masuk kepada kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri di dalam rangka untuk meraih ketakwaan, dan itu menjadi sebab kebahagiaan di dalam keluarga. Nasihat para ulama untuk para istri adalah hendaklah menjadi para istri yang taat kepada para suami. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, khairun nisa man tasurruka idza absarta. Ini nasihat untuk para istri, para akhwat yang hadir baik secara langsung ataupun secara online. Yang tadi nasihat untuk para suami, maka yang saat ini nasihat petunjuk Nabi untuk para istri. Kata Nabi, khairun nisa man tasurruka idza absarta. Sebaik-baik wanita adalah yang engkau senang jika engkau melihatnya. Maka jadilah para istri yang ketika dipandang oleh suami membuat suami itu sejuk pandangannya. Sebagian para istri Masya Allah, kalau keluar rumah dandanannya luar biasa, tapi dalam rumah tidak pernah berselok berhias di depan para suaminya. Kalau keluar dandanannya bisa setengah jam, pakai bedak sampai 5 cm. Tapi dalam rumah, suami datang pakai dasteran, bau bawang, bau minyak. Gimana suami mau betah di rumah? Maka Nabi mengangkat khairun nisa man tasurruka idza absarta. Sebaik-baik wanita adalah yang membuat engkau senang saat melihatnya, Masya Allah. Sehingga rumahnya menjadi baiti jannati. Rumahku surgaku, bukan baiti nari, bukan rumahku nerakaku. Sehingga para ulama menjelaskan di antara bentuk atau ciri bahwa keadaan rumah tangga itu baik adalah lihat sejauh mana suami betah di rumah. Kalau suami lebih betah di kantor, suami lebih betah di tempat kerja, berarti ada sesuatu yang tidak membahagiakan di rumahnya. Karena ciri keluarga yang bahagia, suami dan anak betah di rumah. Di antara cara yang membuat betah suami, man tasurruka idza absarta. Kalau kita pandang membuat sejuk pandangannya. Wa tuti'uka idza amarta. Dan dia taat jika diperintah oleh suami. Wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dan dia akan menjaga dirinya, kehormatannya dan juga harta suaminya di saat suaminya jauh tidak ada di rumah. Itu ciri istri yang salehah. Maka para akhwat, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, tunaikan 3 hal ini. Nabi tidak pernah minta banyak hal untuk anti menjadi wanita salehah.
Agar ibu-ibu jadi wanita solehah, tidak banyak minta kecuali 3 hal. Kita membuat suami kita senang untuk memandangnya, taat ketika diperintah oleh suami selama perintah itu adalah yang ma'ruf, karena karena kaidahnya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, engkau menjaga diri dan menjaga harta di saat suami tidak ada. Nabi hanya minta 3 hal, dan Nabi mengatakan khairun nisa, itulah sebaik-baik wanita. Tadi yang mengherankan adalah sebagian wanita, Masya Allah, kalau keluar pengen dipandang bagus oleh orang, dandannya lumayan, tapi di rumah tidak pernah dandan, tidak pernah bersolek pada suami. Bagaimana mungkin suami ingin betah di rumah? Bagaimana mungkin suami betah di rumah ketika dia perintahkan kebaikan kemudian dibantah, ditolak, ditentang oleh seorang istri? Bagaimana mungkin suami ingin betah di rumah ketika istri tidak bisa menjaga kehormatan diri dan hartanya? Oleh karenanya, ini nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ma'asyiral muslimin, para akhwat, setelah kita jelaskan tadi apa yang harus dilakukan oleh para suami, maka saat ini yang harus diperhatikan oleh para istri, bahwa ketika seorang suami mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan, maka saat itu berpindah ketaatan Anda dari ketaatan Anda kepada orang tua, berpindah ketaatan Anda kepada seorang suami. Bukankah Nabi mengatakan, lau kuntu amiru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau sekiranya boleh seseorang sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada seorang suami. Akan saking besarnya ketaatan yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada seorang suami. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Nabi juga menegaskan untuk nasihat kepada para istri, pada para akhwat, sebagai bentuk kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Nabi menjelaskan ciri wanita solihah. Apa kata Nabi? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita salat yang 5 waktu. Ingat, Nabi tidak pernah meminta kepada wanita hal yang lebih. Lakukan ini para wanita, para akhwat, para ibu-ibu sekalian. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita salat yang 5 waktu. Wa shamat syahraha. Dia puasa di bulan Ramadan. Wa hafidhat farjaha, dia jaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dia taat pada seorang suami. Apa kata Allah? Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Allahu akbar. Maka katakan kepada para wanita tadi, masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Artinya, ini cara yang mudah bagi para wanita, para ibu-ibu, para akhwat untuk masuk ke surga. Taat sama suami. Allah tidak minta yang banyak, Nabi tidak minta banyak, yang penting kita taat sama suami. Apa yang mereka perintahkan dari kebaikan, lakukan. Selama itu adalah yang ma'ruf, maka kita lakukan. Maka Allah janjikan berupa surga untuk Anda para akhwat, para istri, para ibu-ibu sekalian. Cukup taat kita kepada para suami, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Sudah masuk waktu Isya? Sudah. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita lanjutkan sedikit setelah sholat Isya, beberapa poin yang disebutkan para ulama dan sebagai petunjuk Nabi SAW untuk kita agar kita mendapatkan kehidupan keluarga yang bahagia, kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Asyhadu an la
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum salat Isya sudah kita jelaskan beberapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi keluarga yang menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan keluarganya. Di mana tadi sudah kita jelaskan bahwa pondasi dan kiat utama agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di dalam kehidupan rumah tangga kita, hendaklah seluruh komponen keluarga bertakwa dan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya adalah hendaklah setiap pasangan suami dan istri memahami dan mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing. Dan tadi sudah kita jelaskan nasihat para ulama dan juga petunjuk Nabi SAW untuk para suami, hendaklah berlemah lembut dalam bergaul dan bermuamalah kepada istrinya dan juga kepada keluarganya, dan memadukan antara kelemah lembutan dan juga ketegasan ketika mendapatkan ada kemungkaran, ada dosa dan maksiat yang dilakukan di dalam keluarga. Kemudian juga sudah kita jelaskan tadi nasihat untuk para istri, hendaklah para istri membuat para suami bahagia ketika memandangnya, berusaha untuk mentaati setiap perintah kebaikan yang diperintahkan oleh suami, dan berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada para istri. Kemudian kita masuk kepada petunjuk berikutnya yang dijelaskan dan disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah berusaha untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Suami dan istri harus bekerja sama kompak dalam albir wat taqwa, kebaikan dan takwa. Terlebih seorang suami ketika sudah menikah, memiliki anak, maka hendaklah berusaha untuk membantu meringankan pekerjaan istri di rumah. Pun demikian seorang istri berusaha untuk meringankan beban suami. Ini bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bukankah Allah yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bekerja sama berbuat kebaikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah kalian dalam albirri wa taqwa, kebaikan dan takwa. Dan jangan sekali-kali tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Terlebih tadi Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarga, dan aku orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarga. Dan lihat ma'asyiral muslimin, Nabi memberikan contoh bagaimana pentingnya seorang suami membantu meringankan pekerjaan istri. Pernah suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi ketika di rumah. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Ketika Nabi ditanya, makana yasna'un nabiyyu fi baiti. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi di rumah? Maka apa kata Aisyah? Kana fi mihnati ahli. Nabi itu suka bantu keluarganya. Masya Allah. Ya, seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin, seorang yang paling baik di muka bumi ini, tidak gengsi untuk bantu istrinya. Dan kata Aisyah, apabila sudah masuk waktu sholat, Nabi keluar untuk sholat. Artinya waktu dengan keluarga dimanfaatkan dengan keluarga. Waktu untuk ibadah, Nabi manfaatkan untuk ibadah. Sebagian kita merasa bahwa kita mungkin di kantor punya jabatan yang tinggi, kita seorang pimpinan sebuah lembaga tertentu, kemudian kita malas untuk membantu, malu untuk membantu keluarga.
malu untuk bermain bercanda gurau dengan keluarga. Padahal di antara bentuk dan cara agar kita mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarga adalah ta'awun 'alal birri wa taqwa. Bahkan pernah disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, dari Urwah, qala qultu li Aisyah, pernah aku bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin, ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki? Apa biasanya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di sisi engkau? Qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yakhsifu na'lahu wa yukhifu thawbahu wa yarfa'u dalwahu. Apa kata Aisyah? Beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang di antara kalian kepada keluarganya. Nabi biasa membantu istrinya. Bahkan beliau menjahit sendalnya sendiri. Beliau menjahit bajunya ketika sobek. Dan beliau yang biasa mengangkat air di ember. Lihat bagaimana contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi, bagaimana Nabi bekerja sama dengan keluarga. Nabi membantu meringankan beban istrinya. Sebagian orang merasa, oh saya sudah kerja capek di luar, jabatan saya tinggi di perusahaan, sehingga malu dia untuk bantu istrinya, malu dia untuk pakaikan popok anaknya, malu dia untuk mencuci, ya, baju, ya, anak-anaknya di rumah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana ta'awun yang sangat baik. Nah, di antara bentuk kerjasama yang sangat baik, dan ini bagian daripada romantisme yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hendaklah seorang suami dan istri berta'awun 'alal birri wa taqwa, terutama dalam masalah ibadah. Ini kalau sekiranya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Masya Allah, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rahimallahu rajulan qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang tengah malam dia bangun. Fasalla wa aiqadha ahla. Kemudian dia sholat malam, kemudian bangunkan keluarganya. Lihat, ini bentuk ta'awun. Seorang laki-laki bangun tengah malam, bangunkan anak istrinya. Fa in abad, kalau istrinya menolak mungkin karena capek dan lainnya, nadhaha fi wajhihal ma. Dia percikkan air ke wajah istrinya, suruh bangun sholat bersama. Masya Allah. Kalau sekiranya keluarga sholat malam bersama, ya, kemudian mungkin ba'da maghrib mereka kumpulkan keluarga, suruh semuanya baca Quran, atau bapaknya mungkin mengumpulkan keluarganya kemudian ngasih nasihat. Intinya dilakukan sebuah ibadah secara bersamaan antara keluarga, maka Allah akan berikan keberkahan dan kebahagiaan. Kemudian Nabi mengatakan, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam. Fa shallat, kemudian dia salat. Wa aiqadat zaujaha, kemudian dibangunkan suaminya. Mas, salat malam. Ya. Fa in aba, kalau suaminya enggan, enggak mau, capek, nadhahat fi wajhihil ma, dia percikan air ke muka suaminya, ayo bangun. Ini kan diantara bentuk romantisme dan bentuk kerjasama antara keluarga dalam kebaikan. Artinya bapak-bapak sekalian, Nabi ingin memberikan contoh kepada kita. Salah satu contoh bentuk kerjasama dalam kebaikan adalah masalah sholat malam. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Mungkin ketika misalkan kita satu keluarga puasa Senin Kamis, kemudian buka puasa bersama di rumah, Allahu Akbar. Ini nikmat. Allah akan berikan keberkahan dan kebahagiaan pada keluarga kita. Di waktu-waktu ada puasa sunnah, kita puasa sunnah berkeluarga sama-sama. Kita puasa duduk bersama ketika berbuka, kita bercengkrama. Ini nikmat dari Allah. Ketika kita lakukan setiap amal soleh, dilakukan secara bersamaan dengan keluarga kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, berikutnya adalah di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah takaful, saling menanggung. Ma'asyiral muslim, suami istri harus saling menanggung. Susah senang harus dijalani bersama. Jangan sampai seorang istri punya prinsip, abang banyak uang, abang disayang. Abang tidak punya uang, abang ditendang. Kenapa? Karena sejatinya laki-laki akan diuji oleh Allah di saat hartanya melimpah. Dan seorang wanita akan diuji oleh Allah kesabarannya ketika suaminya tidak memiliki harta. Disinilah perlu adanya takaful, saling menanggung, saling mensupport, saling memberikan penguatan satu sama yang lain. Mari kita ambil contoh sedikit dari kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama. Nabi diperlihatkan wujud daripada malaikat Jibril alaihissalam dengan wujud aslinya. Bayangkan bagaimana Nabi tidak ketakutan. Bukankah Nabi pernah mengatakan bahwa satu
sayap malaikat itu dapat menutup ya antara ufuk barat sampai ufuk timur, saking besarnya. Kemudian Nabi diperlihatkan wujud asli daripada Jibril alaihissalam. Nabi pulang ke rumah minta diselimuti, dan lihat bagaimana peran seorang istri. Dan ini harus dicontoh oleh para setiap muslimah, oleh para setiap istri. Ketika suami mungkin dapat masalah, dapat sesuatu yang membuat dia tidak nyaman di kantor, capek lelah mencari nafkah, istri menenangkan. Bukan justru kadang istri menekan. Istri ketika suami ada masalah, semakin ditambah masalahnya. Tapi lihat bagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha mencontohkan ketika Nabi SAW dalam perasaan ketakutan, ya, Khadijah senantiasa membuat tenang Nabi SAW, seraya mengatakan, ya, dia mengatakan, demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan oleh orang lain, selalu menghormati tamu dan membantu derita orang-orang yang membela kebenaran. Sehingga menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tugas seorang istri. Ketika mungkin suami capek kerja, lelah mencari nafkah, datang disambut. Ya, ketika ada masalah dia ceritakan, justru diberikan apa? Solusi agar istri suami menjadi tenang. Ini bagian daripada takaful, saling menanggung, saling memahami satu dengan yang lain, saling mensupport. Ketika suami di puncak kesuksesannya, maka dia berusaha untuk menjaga suaminya. Di saat suami mungkin diuji oleh Allah kekurangan harta, di situ dia sabar, di situ dia qanaah. Namun pada faktanya betapa banyak para seorang suami yang jatuh kepada lembah kemaksiatan karena desakan daripada istri. Betapa banyak suami ketika berangkat kerja, istri sudah mewanti-wanti, pokoknya pulang bawa harta yang banyak, bawa uang segini dan lain sebagainya, sehingga suami kepikiran ketika bekerja, sehingga kadang hal-hal yang haram pun mereka lakukan karena desakan para istri. Oleh karenanya di sini perlunya ada peran dari seorang istri, saling takaful, saling menanggul, saling mensupport, ya, saling menenangkan ketika satu dengan yang lainnya ada masalah. Kemudian ma'asyiral muslimin, karena keterbatasan waktu, kita masuk kepada poin yang terakhir, di antara juga poin yang sangat penting yang menjadi sebab Allah akan berikan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita, dan ini bagian daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah saling tasamuh, saling toleran, saling lapang dada, saling memaafkan ketika terjadi konflik permasalahan dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin, satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa rumah tangga yang baik bukan berarti rumah tangga yang tanpa masalah. Tetapi rumah tangga yang baik adalah mereka yang saling berusaha menyelesaikan masalah bersama ketika terjadi permasalahan di rumah tangga. Karena mustahil kita hidup berumah tangga tanpa ada masalah. Itu satu hal yang mustahil. Semakin kita jauh melangkah, akan semakin besar ujian dan cobaan yang akan menimpa kita. Semakin berusaha kita ingin menjaga keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik, akan semakin banyak ujian yang akan datang kepada keluarga kita. Lihat bagaimana Nabi, seorang pemimpin yang ada di dunia ini, manusia yang terbaik di muka bumi ini, bukankah pernah diuji dengan satu cobaan yang besar? Kalau sekiranya cobaan itu datang kepada kita, pada keluarga kita, mungkin kita tidak kuat untuk menerima cobaan tersebut. Bukankah keluarga Nabi pernah diuji dengan sebuah fitnah yang sangat besar? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah difitnah oleh Abdullah Ibn Salul, gembong orang-orang munafik, dan juga orang-orang munafik yang ada pada saat itu difitnah bahwasanya Ibunda Aisyah berselingkuh dan berzina dengan sahabat yang mulia Sofwan ibn Mu'attal. Bayangkan, 1 bulan Nabi menunggu kabar dari Allah akan dibebaskannya Ibunda Aisyah dari fitnah ini, sampai akhirnya Allah turunkan wahyu di dalam Al-Quran surat An-Nur membebaskan Ibunda Aisyah dari tuduhan ini. Bayangkan Pak, keluarga yang baik, keluarga Nabi diuji oleh Allah dengan apa? Dengan tuduhan dan fitnah. Artinya setiap kita tidak mungkin kalau hidup rumah tangga tidak ada masalah, mustahil. Makanya para ulama mengatakan bahwa rumah tangga yang baik bukan rumah tangga tanpa masalah, tetapi rumah tangga yang baik adalah bagaimana suami dan istri dapat menyelesaikan masalah bersama. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam kehidupan rumah tangga pasti ada masalah, pasti ada ketidaksukaan seorang istri pada suami, suami tidak suka kepada istri, maka di sini perlu yang namanya tasamuh, saling lapang dada, saling memaafkan. Makanya para ulama juga mengatakan jangan dulu Anda menikah atau menikahkan orang lain sebelum mereka belum bisa meminta maaf dan memaafkan.
Karena memang kehidupan rumah tangga pasti akan ada masalah. Disinilah perlu ketenangan, disinilah perlu suami dan istri mau memaafkan dan mau meminta maaf terlebih dahulu. Oleh karenanya Nabi mengingatkan kepada kita, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layali. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudara muslimnya lebih daripada 3 hari. Ini saudara muslimnya, apalagi istrinya, apalagi suaminya. Tidak boleh kita diamkan istri kita karena ada masalah kemudian kita nggak mau bertegur sapa. Ketika bertemu kemudian kita palingkan wajah kita. Ya, kalau ini untuk saudara muslim kita, bagaimana lagi dengan pasangan kita? Ya, maka di sini Nabi mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah setiap muslim, setiap para suami dan istri untuk berusaha untuk saling toleran, saling lapang dada, berusaha untuk meminta maaf terlebih dahulu ketika terjadi percekcokan di dalam kehidupan rumah tangga. Dan siapapun di antara kita, ya orang soleh, orang biasa, pasti ada ya percikan-percikan permasalahan dalam rumah tangga. Bukankah juga pernah terjadi percekcokan antara Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah? Ya. Dan kalau kita baca sejarah, banyak sekali ya contoh-contoh bagaimana kehidupan para sahabat pun ada percekcokan, ada masalah di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka solusinya adalah saling toleran, saling lapang dada, saling meminta maaf, saling memaafkan kesalahan pasangan kita, dan siapapun yang merasa salah segera meminta maaf. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kesimpulannya adalah ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia di dalam keluarga kita, yang pertama, dasari keluarga kita dengan takwa dan amal soleh. Karena selama komponen keluarga berusaha untuk bertakwa dan beramal soleh, pasti Allah akan berikan kehidupan bahagia, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Kemudian yang kedua, berusaha setiap pasangan untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Dan tadi sudah kita sebutkan di antara nasihat, ya, untuk para suami, hendaklah berlemah lembut kepada para istri, padukan antara kelemah lembutan dan ketegasan. Suami harus lemah lembut kapan di saat dia harus lemah lembut, dan dia tahu kapan harus tegas ketika dia mendapatkan ada kemungkaran di dalam keluarganya. Kemudian nasihat untuk para istri, berusaha untuk menjadi istri yang taat kepada para suami, berusaha untuk menjadi istri yang senantiasa menjadikan suami selalu senang ketika kita memandangnya, dan jadikan suami kita betah untuk tinggal di rumah, ya, karena perilaku dan perbuatan yang baik kita kepada para suami kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, kemudian saling takaful, saling menanggung, dan yang terakhir adalah saling tasamuh, saling toleran, saling berlapang dada, saling memaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan tadi bisa difahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan hari-hari kita. Dan apa yang nasihat yang saya sampaikan tentu saya tujukan untuk diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada keburukan, kesalahan, maka itu datangnya dari diri saya dan dari syaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kemudian saya berikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya. Ada pertanyaan yang ditanyakan? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik. Penanya menyenangkan, Ustaz. Di antara problematika rumah tangga yang sering terjadi di saat ini adalah ketika suami dan istri sibuk bekerja. Terutama ketika istri sibuk bekerja, sehingga banyak kewajiban-kewajiban yang harusnya ditunaikan di rumah, mengurus anak, mengurus rumah tangga, banyak terlalaikan. Ya, apakah memang istri harus membantu bekerja seperti itu atau bagaimana? Yang pertama, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, hal yang pertama yang harus kita pahami, ya, konsep dasarnya adalah bahwa tugas utama mencari nafkah adalah tugas suami.
Ya, ini harus kita fahami karena begitu banyak dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa tugas utama mencari nafkah adalah tugas suami. Ya. Jadi laki-laki memiliki tugas besar untuk bekerja dan mencari nafkah. Ya. Banyak sekali dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya tentang perintah ini. Betapa banyak juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan seorang laki yang mencari nafkah. Adapun wanita ya tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Ya, karena kewajiban utama mencari nafkah adalah pada suami. Dan istri seharusnya lebih banyak waktunya di rumah. Ya. Lebih banyak waktunya di rumah. Ini hukum asalnya, kecuali ada keadaan-keadaan yang memang mengharuskan. Ya, seperti misalkan wanita yang memang suaminya tidak bekerja karena memang ada udzur syar'i, apakah dia sakit yang nggak memungkinkan dia untuk bisa bekerja, artinya dia sakit bertahun, ya sakit yang menahun, kemudian nggak bisa bekerja, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, maka mungkin istri bisa membantu. Tetapi selama suami masih bisa mencari nafkah, yang terbaik adalah istri diam di rumah. Karena tugas istri adalah mendidik anak. Maka saya selalu sampaikan bahwa hendaklah pada setiap keluarga yang membagi tugasnya masing-masing. Ya, Islam sudah mengajarkan, Islam sudah memberikan petunjuk di mana suami tugas utama mencari nafkah, istri mendidik anak di rumah. Seorang suami itu sebagai seorang kepala keluarga bagaikan seorang kepala sekolah. Dia membuat visi misi, membuat langkah kemana keluarga kita akan dibawa. Kemudian istri sebagai murabbiyahnya, sebagai pendidik di rumah. Karena selalu saya sampaikan bahwa peran orang tua dalam mendidik anak ini sangat besar. Saya selalu mengatakan bahwa lembaga pendidikan terbaik bagi anak adalah di rumah. Orang tua yang mengajarkan. Sesibuk apapun orang tua bekerja, anak memiliki hak untuk kita berikan pendidikan yang terbaik dari kita. Dan salah satunya adalah kedekatan ibu dengan anak. Jadi hukum asalnya istri harus ada di rumah. Apalagi kalau sekiranya suami sudah memberikan banyak kecukupan. Suami istri cukup di rumah, istri cukup di rumah. Ya. Kadang kita merasa tidak cukup itu bukan karena kebutuhan. Ya, tetapi lebih kepada gaya hidup. Oleh karenanya sebetulnya nasihat bagi saya bahwa yang terbaik adalah suami yang mencari nafkah, istri berusaha untuk mendidik anak di rumah. Kecuali ada keadaan-keadaan yang tadi darurat, suami tidak bisa bekerja, ya, atau penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, ya, baru mungkin istri membantu, tapi itu pun sekedarnya saja. Karena betapa banyak problematika kerusakan di dalam rumah tangga karena tadi, ya, istri sibuk bekerja, suami sibuk bekerja, anak terlalaikan, ya, banyak kemudorotan yang didapatkan, ya, pulang ke rumah dua-duanya sudah capek, ya sudah banyak kemudorotan yang bisa didapatkan. Ya, oleh karenanya di sini harus kita pahami bahwa Islam sudah memberikan solusi, bahwa tugas utama mencari nafkah adalah tugas suami, dan suami harus memberikan pandangan ini kepada istri. Sudah cukup istri kita berikan pemahaman bahwa istri baiknya di rumah mendidik anak, kita yang bekerja, apalagi kalau kita sudah bisa mencukupi, ya itu sudah yang terbaik. Kecuali tadi ada keadaan-keadaan darurat, ya, kita nggak bisa bekerja, ya, suami istri mau tidak mau harus bantu, itu keadaan-keadaan yang memang, ya, bagaimana lagi istri harus bekerja, itu pun dengan persyaratan yang dipersyaratkan ketat oleh para ulama. Ya, tentu ketika istri bekerja tidak bertabarruj, istri bekerja tidak berkhalwat dengan laki-laki yang lain, istri bekerja tidak ada kemungkaran yang memudaratkan keluarga. Banyak sekali para ulama mempersyaratkan hal itu. Namun yang harus kita garis bawahi, hendaklah setiap keluarga berusaha untuk bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan memberikan hak istri untuk lebih banyak waktunya di rumah. Wallahu ta'ala. Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.